Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi membahas, mengupas tuntas tentang vektor. Ada yang namanya istilah kolinier ya, teman-teman. Kolinier, ya. Kolinier ini ada artinya apa? Tiga titik dalam sebuah garis, tiga titik pada sebuah garis lurus, sebuah garis lurus gitu ya. Nah, jadi teman-teman misalnya ada titik A gitu ya. Saya ambil titik A misalnya itu X1, Y1 gitu ya. Kemudian ada titik B misalnya X2, Y2. Kemudian ada titik C misalnya X3, Y3. Nah, kalau ketiga titik ini kolinier, misalnya A, B, dan C kolinier, kolinier, ini apa yang terjadi teman-teman? Ini yang terjadi adalah bahwa ketika teman-teman cari AB, misalnya dari A ke B, dari titik A ke B, ini pasti punya hubungan, ya, perbandingannya dengan misalnya teman-teman boleh tulis dari A ke C. Atau boleh juga A ke B, ini pasti punya perbandingan dengan misalnya B ke C, gitu ya. Jadi dia pasti punya perbandingan teman-teman. Itu nanti ciri khas dari kolinier, gitu ya. Nah, sekarang yang istilah lainnya adalah kita misalnya ada sebuah segitiga teman-teman ya. Saya gambarkan segitiga seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman perhatikan di sini. Di sini misalnya sebagai titik O-nya. Nah, di sini adalah teman-teman saya kasih nama titik A, di sini titik B, teman-teman ya. Kemudian ada di sini kita misalkan dengan vektor B, ini vektor A gitu ya. Kemudian ada garis lagi dari sini teman-teman ya. Nah, dari titik O ini saya tarik sebuah garis lagi misalnya di sini ya. Ya, ini kita anggap titik uh, P gitu ya. Nah, dari sini ke sini ini kita anggap sebagai M panjangnya, ini dari sini ke sini panjangnya adalah N gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, apa sih yang dimaksud dengan OA? OA itu, ini ya, ini sama dengan A gitu ya. Kemudian di sini ada OB, nah, OB ini sama dengan vektor B ya. Kemudian kalau teman-teman diminta OP-nya itu berapa? Atau koordinat titik P-nya itu berapa? Ini kan dibuat perbandingannya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman buat AP banding PB itu kan sama dengan kalau teman-teman tuliskan ini N banding M gitu ya. Nah ini teman-teman harus perhatikan yang dicari itu harus ada di tengah sini teman-teman ya. Jadi kalau nanti tidak ada ya teman-teman usahakan ada di tengah situ. Nah, ini maka teman-teman bisa langsung mendapatkan vektor P-nya gitu ya. Nah, ini sama dengan, nah teman-teman perkaliannya gimana? Nah, ini dikalikan dengan ke sini. Nah, ini yang jauh dengan yang jauh. Berarti nanti teman-teman bisa mendapatkan nih N dikali vektor B gitu ya. Gitu. Ini boleh dibuat gini. Kemudian M dikali vektor A per. Nah, di sini M tambah N. Nah, ini ya. Jadi teman-teman perhatikan seperti ini. Nah, ini bisa juga dibuat dalam bentuk seperti ini teman-teman soalnya kadang-kadang ya. Ini ada bentuk seperti ini misalnya. Ini ada ruas garis seperti ini. Ini misalnya ini A, ini B ruas garisnya. Kemudian di sini ada misalnya P. Nah, dari sini ke sini misalnya M, kemudian dari sini ke sini misalnya N gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman diminta perbandingannya kan teman-teman bisa tulis AP banding PB itu sama dengan M banding N. Nah, nanti teman-teman tinggal cari P-nya seperti apa. Nah, bentuk yang kedua bisa jadi teman-teman saya buat sama seperti ini. Ada ruas garis AB ya. Sini A, sini B. Nah, kemudian di sini P-nya nih teman-teman. Nah, dari sini ke sini, ini sama, saya anggap M. Nah, kemudian dari sini ke sini, ini adalah N. Maka nanti kalau teman-teman diminta perbandingannya, teman-teman bisa tuliskan apa? AP
banding PB, teman-teman perhatikan. AP-nya ke arah kanan ya, berarti M. Banding PB-nya itu kan arahnya kebalikan. Berarti bukan N lagi, tapi min N. Ya. Atau teman-teman bisa balik. Boleh aja jadi AP banding PB, arahnya ini yang dianggap min M banding N, itu sama aja. Gitu ya. Nah, selanjutnya bentuk yang ketiga bisa aja di sini kita buat ada ruas garis misalnya. Nah, di sini teman-teman ya, ini saya buat misalnya di sini A-nya, di sini B-nya, di sini P-nya teman-teman ya. Berarti misalnya saya buat dari sini ke sini, ini adalah M, kemudian dari sini ke sini adalah N gitu ya. Berarti teman-teman kalau diminta misalnya AP banding PB, berarti ini kan arahnya berlawanan ya teman-teman ya. Nah gitu ya. AP berarti kan ke arah sana. Nah, kemudian ini boleh ditulis jadi min M banding N. Atau kebalikannya, AP banding PB, ini boleh juga ditulis M banding min N. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan bentuk-bentuknya supaya teman-teman bisa mencari perbandingan vektornya. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah teman-teman. Selesai juga pembahasan tentang teori vektor ya. Jadi nanti kita bisa bahas soal-soalnya. Nah teman-teman jangan lupa untuk selalu mengulang-ulang ya materi-materi ini. Dan subscribe, like, komen Irfan Matematika Asik. YouTube-nya harus bisa viral teman. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.